Medan. Untuk langkah-langkah nih Pak, langkah-langkah di pembibitan ini, kan katanya pembibitan ini ada agak beda nih Pak ya, pembibitan kelapa sawit ini sampai berapa tahap, bisa minta tolong sedikit dijelaskan Pak? Iya. Jadi Pak Asbi, yang pertama tentunya pertama kita pilihkan kondisi lahan yang sesuai dengan kriteria pembibitan kelapa sawit. Pertama kita pilih lahan yang datar dulu, kedua dekat dengan sumber air, karena yang paling penting untuk pembibitan kelapa sawit adalah sumber air. Selanjutnya jauh dari jangkauan hama penyakit, itu yang pertama kita buat. Untuk perlakuannya, pertama kita siapkan dulu tanahnya. Adapun tanah yang kita siapkan untuk pembibitan kelapa sawit nih, untuk pembibitan kelapa sawitnya sendiri kan terdiri dari 2 fase Pak. Yang pertama itu PN atau pre-nursery, yang kedua itu menursery. Jadi untuk tahap yang sekarang kita berada di sini, ini tahap pre-nursery Pak. Pembibitan awal ini ya, PN ya Pak ini ya. Untuk pre-nursery ini lama waktunya itu selama 3 bulan atau 12 minggu. 12 minggu. Sebelum kita masuk ke PN, kita siapkan dulu persiapan. Yang pertama itu persiapan tanah. Jadi tanah yang kita gunakan itu harus topsoil Pak. Tanahnya harus topsoil ya Pak ya. Topsoil artinya tanah yang dari lapisan atas, dari kelas A nya lah Pak. Selanjutnya tanah itu tidak boleh ada batu-batuan, tidak boleh ada akar-akaran. Jadi perlakuan yang kita lakukan itu harus diayak dulu Pak. Jadi tanahnya ini tidak bisa langsung kita dapat gitu langsung dimasukkan, tidak bisa Pak ya, harus diayak. Harapan kita ke depannya untuk perkembangan akarnya itu bisa maksimal untuk menembus ke dalam tanahnya Pak. Itu yang pertama. Selanjutnya tanah diisi di dalam polybag. Polybag kecil ini Pak, baby bag ya. Jadi diisikan sampai setinggi 1 cm dari permukaan dari polybagnya sendiri. Oh, jadi dia ini apa namanya sampai 1 cm lah Pak ya. Kalau dari kita, permukaan polybag. Kalau kita lihat ini seperti ini. Ini boleh diangkat sedikit ya Pak ya? Boleh. Boleh diangkat sedikit. Oke. Itu. Permisi Pak ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini 1 cm lah dia, 1 cm dari apa? Dari bibir atas. Dari bibir atasnya ya Pak ya. Ya. Oke. Ya, lanjut Pak. Nah, setelah tanahnya sudah isi di polybagnya, kita susun di bedengan yang sudah kita lakukan Pak. Nah, jadi setelah dibuat di bedengannya kita hitung nih dapat berapa. Jadi ini kan kalau target kami satu bedengan itu kurang lebih 3.000 Pak. Jadi untuk memudahkan mengestimasi berapa bedeng nanti yang dibutuhkan untuk jumlah bibit yang datang. Kalau kita yang datangnya ini kan ada 50.000. Jadi kita butuh kurang lebih 15 bedeng Pak. 15 bedeng Pak ya. Karena di sini ada yang 3.500, ada yang 3.300. Jadi cukup untuk 15 bedeng ya. Selanjutnya setelah bedengan selesai, kita pasang naungan. Ya, naungan seperti ini yang di atas ini ya Pak ya. Karena Seperti yang di atas ini ya. iya benar, bibit kelapa sawit ini kan sangat rentan sekali Pak di awal-awal terhadap cahaya matahari kan. Jadi kita berikan naungan. Adapun yang kita gunakan itu waring dengan naungan sebanyak 60% menahan cahaya matahari. Ya. Pertama-tama kita tutup dulu semuanya. Tapi untuk menahan intensitas matahari itu maksudnya 60% Pak Asbi. Iya. Jadi nggak 100% masuk matahari ke dalam kan. Nah, setelah membuat waring, bibit datang dari PKS, kita terima di kebun. Nah, yang pertama kita lakukan itu seleksi kecambah kelapa sawit. Seleksi, ada seleksinya juga Pak ya. Jadi kecambah itu nggak semuanya langsung. Itu enggak ya. Jadi langkah-langkahnya gimana itu Pak? Untuk pertama, di dalam kecambah itu kan ada terdapat 2 jenis bagiannya Pak. Yang pertama radikula, yang kedua itu pelumula ya. Yang kita lihat aja, ada kadang kecambah itu belum ada radikulanya atau pelumulanya. Jadi itu kita pikirkan dulu, kita simpan dulu, tapi tetap kita tanam. Nah, jadi nanti radikula menghadap ke bawah, pelumula menghadap ke atas. Nanti radikula itulah sebagai bakal akarnya. Boleh dikasih contoh saya Pak ya? Boleh ya? Boleh dipinjam ini Pak, bibitnya satu, yang ini atau yang ini? Boleh Pak? Pak, Boleh ya. Pak Mandor bisa dibantu Pak Mandor. Seperti inilah ya Pak ya, kurang lebih Pak ya. Ini boleh dilihatkan ke saya Pak, yang mana yang dianya pelumula tadi, yang mana yang dianya radikula tadi Pak. Nah, ini kan contohnya Pak Asbi ya. Kita buka secara destruktif dulu aja. Bongkar ya. Nah. Ini kan. Nah, ini contohnya, ini radikula. Oh, ini yang radikula ya. Nah, ini pelumula. Jadi sebelum kecambah ini ditanam juga sebenarnya udah kelihatan. Radikula pasti yang lebih panjang, pelumula lebih pendek. Nah, untuk pelumulanya seperti bentuk jarum dia ke atasnya. Nanti kan kelihatan. Kira-kira seperti itu Pak ya. Oke. Jadi ini pas waktu kita nanam gimana nih Pak?
modelnya Pak pas waktu ini kan ini dapat nih, ya kan dapat kan, taruhlah misalkan apa kondisinya kita mau masukkan itu. Jadi apakah setiap ada cara-cara khusus gitu Pak? masing-masing polybagnya kita kasih lubang dulu. Nah, jadi ada alat khusus seperti kayu. Jadi ada tenaga khusus melubang, melubang. Jadi ini dilubangin semua dulu Ya, Pak ya. Ini dilubangi kira-kira berapa dalam Pak lubangnya nih Pak? Maksimal 2 cm Pak. 2 cm ya, berarti di sini ya. Ya. Jadi oke, setelah kita Pas lubangi di- berarti yang ini yang apa namanya radikulanya ini berada di bawah. Menghadap- Berarti ini baru menghadap ke kita bawah. masukkan seperti ini Pak ya. Ya, benar. Masukkan seperti ini. Kemudian langsung ditutup saja situ Pak ya. Ditutup lembut gitu ya Pak ya. Cukup. Oke. Ya. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih. Nah, nanti setelah ditanam di dalam polybag, kita siram ya. Untuk kebutuhan Siraman Pak ya. air di kebun kita Pak, kita buat itu 0,5 liter per hari. Jadi 0,5 liter Pak ya. per hari ya. Jadi sudah kita kalibrasi dari mesin pompa air kita menggunakan MPA jenisnya Pak. 1,5 jam itu sebanyak 0,25 liter per jam. Itu 1 jam Pak. 1 jam. Jadi kita di sini 1 jam penyiraman. 1 jam penyiraman di pagi hari, 1 jam penyiraman di sore hari. Jadi sudah mencukupi 0,5 liter per polybag per hari. Itu sudah berdasarkan kalibrasi yang sudah kita lakukan. Jadi 2 jam per hari itu pagi 1 jam, Sore 1 jam. sore dia 1 jam ya Pak ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat monitoring Pak. Jadi monitoring itu ada berupa monitoring bibitannya. Yang pertama itu monitoring HPT, yang kedua monitoring pemupukan ya. Karena untuk tanaman kelapa sawit ini paling rentan kan terhadap kupularia namanya penyakit ya. Kedua hama-hama belalang juga pasti banyak di bibitan. Jadi monitoring pekerjaan itu untuk meliputi di situ HPT ya Pak ya. Ya, Pemupukan, di situ seleksi. penyiangannya Pak ya. Penyiangan juga seleksi ya Pak ya. Seleksi itu penyiangan ya. Oke Pak, berbicara masalah HPT nih Pak. Untuk HPT yang terdapat lah yang secara garis umumnya yang ada di pembibitan ini, baik yang di yang kecil ini apa Pak biasanya Pak? Biasanya untuk fase-fase awal ini yang kita hindari itu pertama kulpularia Pak. Kulfularia ya Pak ya. Kulpularia itu semacam jamur yang menyerang pada tanaman-tanaman kelapa sawit di PN maupun di MM. Itu bisa menurunkan daya tumbuh atau tingkat yang hidup dari tanaman kelapa sawit sendiri Pak. Saat ini belum ada ini Pak ya. Mudah-mudahan belum ada Mas. Iya. Adapun langsung kita basmi lah. Ya. Oke. Untuk penanganannya kita menggunakan di sini dengan bahan aktif mancozeb ya. Untuk mereknya itu merek Iten Pak. Kalau untuk gini Pak, kalau untuk hamanya Pak? Kalau untuk hama aja rata-rata di sini ya banyak semut Pak. Semut ya Pak ya. Semut. Yang kedua sebagian ada belalang. Jadi kita gunakan insektisida yang tepat sasaran Pak. Insektisida kita Untuk gunakan. semutnya di sini kita gunakan Legend. Setelah itu Puradan. Oke. Apa namanya? Waktu penyerangan ini Pak, waktu penyerangan apa hama tuh. Hama ini dia serangnya ada yang di pagi aja, siang aja, atau malam atau bagaimana Pak? Biasanya hama itu kan aktivitasnya di malam hari Pak. Jadi di malam hari, jadi untuk mensiasati malam hari, di malam hari kami lakukan penyemprotan di pagi hari sekali. Biasanya pagi hari itu masih banyak itu hamanya, kita langsung kami nyemprot. Kira-kira gitu Pak. Oke Pak. Kemudian untuk gini Pak, jadi secara langkah-langkah di PN seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk pemupukan nih Pak,